Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, Sindras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas satu topik ya, tentang gimana cara ngerubah diri biar nggak jadi orang yang introvert. Ini saya menjawab pertanyaan yang masuk dari Izima23. Dia nge-reply salah satu episode podcast saya. Dia bertanya seperti ini. Maaf kak, izin bertanya. Gimana ya caranya ngerubah diri biar nggak jadi orang yang introvert? Mohon dijawab ya kak, terima kasih. Oke, mari kita bahas ya. Gimana cara ngerubah diri biar nggak jadi introvert. Tapi sebelum itu, saya mau ngasih tahu buat kamu yang lagi mengalami kegalauan di usia 20-an yang biasanya dikenal dengan sebutan quarter life crisis. Jadi, pada tanggal 8 Oktober nanti saya akan ada free webinar tentang quarter life crisis guide ya. Jadi, di webinar tersebut saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait kegalauan di usia 20-an tahun yang dialami oleh banyak orang, mungkin hampir semua orang gitu ya. Saya akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama, gimana cara menemukan dan menentukan arah tujuan hidup kita. Yang kedua, saya akan membahas tentang gimana cara mengatasi rasa insecure dalam diri atau rasa tidak percaya diri dalam diri. Dan yang ketiga adalah gimana caranya agar kita bisa lebih jago dalam berelasi dengan orang lain. Ya, kamu bisa daftar secara gratis dengan masuk ke selfdev.id/webinar ya. selfdev.id/webinar, kamu bisa masuk dan kamu bisa daftar secara gratis. Daftar sekarang bisa dengan ketik link tersebut atau bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Ya, daftar sekarang sebelum slotnya habis. Oke? Nah, mari kita membahas pertanyaan dari Isima. Gimana caranya ngerubah diri biar nggak jadi orang introvert? Nah, ini mungkin kalau yang saya tangkap dari pertanyaan Isima ini adalah orang introvert di bayangan Isima ini mungkin adalah orang yang pemalu, orang yang nggak pede, ngobrol dengan orang lain, yang cenderung menyendiri. Nah, jadi mungkin Isima menganggap itu adalah orang introvert itu yang seperti itu. Jadi konotasinya tertangkapnya negatif seperti itu, ya. Nah, lalu yang saya tangkap gimana caranya agar kita bisa lebih luas ketika bertemu dengan orang lain, ketika kenal dengan orang lain, tidak menyendiri seperti itu seperti apa, ya. Nah, jadi buat kamu mungkin yang baru pertama kali mendengar tentang introvert, jadi introvert itu adalah orang yang cenderung tenaganya itu habis kalau diantara banyak orang, ya. Sedangkan energinya akan lebih full ketika dia itu menyendiri. Ketika dia masuk dalam kamar sendiri, menghabiskan waktu dengan dirinya sendiri, dia melakukan me time, itu energinya full lagi. Nah, itu adalah orang yang introvert. Nah, pertanyaannya salahkah kalau kita introvert? Jawabannya ya tidak kayak gitu. Karena tiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Introvert ada kelebihannya, ada juga kekurangannya gitu ya. Kelebihannya kalau introvert ya dia cenderung bisa lebih mengenal dirinya sendiri gitu. Kalau misalnya ekstrovert dia kelebihannya dia lebih luas dengan ketemu banyak orang. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya sendiri, ya. Nah, jadi kalau kamu merasa saat ini kamu introvert dan tidak pede untuk ketemu orang lain, nah, kita punya PR yang jauh lebih besar, yang challenge yang jauh lebih banyak dibandingkan orang ekstrovert. Ketika kita mau bertemu, berkenalan, dan berelasi dengan orang lain. Saya pun orangnya introvert nih teman-teman. Ya, mungkin ada yang nggak percaya. Loh kan, Bang Bordes kan trainer ya, HR ketemu orang. Kayaknya ekstrovert deh, bukan introvert gitu. Tapi kalau boleh jujur, saya ini sebenarnya introvert. Saya ini tadi ciri-cirinya ya. Saya tuh nggak suka kalau ketemu sama terlalu banyak orang. Kayak misalnya contoh di rumah gitu ada keluarga besar dari mana-mana. Itu saya merasa kayak risih gitu. Saya lebih menikmati ketika saya lebih private, misalnya dengan istri saya, dengan pasangan saya, dengan anak saya, ataupun misalnya dengan teman saya, tapi ya jangan yang terlalu banyak gitu. Nah, itu mungkin salah satu ciri introvert yang saya punya. Tapi
saya menyadari kalau saya mau bisa berhasil di dalam hidup, kalau saya mau mencapai tujuan saya untuk bisa menjadi trainer yang bisa menginspirasi banyak orang, saya nggak bisa menjadi orang yang seperti itu, ya. Bayangin gimana caranya saya bisa jadi trainer, tapi saya nggak pede untuk ngomong. Ya, saya kehilangan kesempatan untuk bisa sharing ke teman-teman gitu, melalui training, ataupun melalui podcast ini. Saya jadi nggak pede, tapi saya paham, saya punya impian untuk bisa menginspirasi banyak orang dengan menjadi trainer, dengan konten-konten saya juga, dan juga saya mau untuk menjadi seorang leader. Saya punya goal, one day saya bisa jadi direktur. Dan ketika saya mau menjadi seorang direktur, menjadi seorang leader, dan menjadi seorang trainer yang bisa menginspirasi banyak orang, ya saya harus bisa berkomunikasi baik dengan orang lain. Meskipun saya introvert tadi, gimana caranya agar saya bisa connect sama orang lain. Saya nggak bisa berlindung di dalam kata-kata, saya kan introvert. Ya wajar aja saya nggak bisa ngobrol, nggak bisa komunikasi dengan baik dengan orang lain. Nah, saya nggak bisa berlindung di balik kata-kata itu gitu. Tapi saya harus bisa untuk melatih diri saya sendiri, ya. Meskipun saya introvert, tapi saya mau melatih diri saya untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, ya. Jadi setelah itu yang saya lakukan adalah saya banyak-banyak berlatih dengan ketika ngobrol sama orang lain, ketemu sama orang lain, saya banyak-banyakin tuh ngobrol, ketemu, saya ngisi training. Meskipun setelah ngisi training kayak energi saya habis dan saya perlu masuk ke dalam tanda kutip goa saya gitu ya, untuk di kamar, me time, untuk recharge energi saya lagi. Tapi pelan-pelan saya latih gitu. Sampai akhirnya saya berhasil jadi trainer. Saya sering ketemu banyak orang dan sekarang ya udah terlatih aja gitu. Jadi meskipun introvert, tapi saya terlatih ketika ketemu sama orang, ketika ngobrol sama orang. Ketika disuruh public speaking, saya siap. Ketika waktu itu beberapa hari lalu ada acara ulang tahun pernikahan founder perusahaan tempat saya bekerja, Pak Burdes boleh nggak jadi MC? Siap, saya jadi MC gitu. Jadi saya ngomong di hadapan banyak orang jadi MC, saya pun juga pede kayak gitu. Bukan karena dari awal saya pede, tapi karena saya melatih diri saya. Ya, jadi kalau menjawab pertanyaan tadi, gimana biar bisa nggak jadi introvert, ya kamu harus berlatih skill yang mungkin kamu belum punya. Seperti saya tadi, meskipun introvert, ya udah, karena kita perlu berlatih lebih banyak untuk berkomunikasi, latihlah komunikasimu. Pelajarilah cara komunikasi dari YouTube, dari buku, dari manapun, ya, dari podcast self-dev mungkin, atau podcast lainnya tentang komunikasi, pelajari itu. Tapi jangan sampai berhenti di knowledge atau pengetahuan aja. Kamu harus transform hal tersebut untuk menjadi skill atau kemampuan. Gimana cara ngerubah pengetahuan menjadi kemampuan? Yaitu adalah dengan berlatih, dengan melakukan, ya. Ibaratnya kamu belajar berenang kan nggak cuma kamu sekedar baca buku cara jago renang, habis itu kamu nyemplung laut gitu, enggak kan. Tapi kamu baca bukunya misalnya, atau belajar dari YouTube, belajar dari orang lain, terus kamu praktek dulu di kolam renang gitu, pelan-pelan makin lama kamu makin jago. Jadi nggak cuma sekedar jadi pengetahuan gimana cara berenang, tapi benar-benar jadi kemampuan untuk kamu bisa berenang. Ya, jadi kuncinya untuk jadi introvert tapi bisa punya kemampuan skill sosialisasi yang baik, ya kamu harus berlatih dan jangan berlindung dalam kata-kata, kan aku introvert, wajar aku seperti ini. Nah, itu harus kamu buang, kamu harus latih dan yakini bahwa kamu mampu untuk bisa menjadi seorang komunikator atau orang yang mampu bersosialisasi dengan baik. Oke? Dan buat kamu yang mau belajar lebih lanjut tentang gimana cara berelasi, saya juga punya playlist ya, episode-episode yang bisa kamu dengarkan tentang gimana cara jago berelasi, gimana cara jago public speaking. Kamu coba cek link yang ada di deskripsi. Di situ ada playlist yang bisa kamu putar, episode-episode yang berkaitan dengan tema tersebut ya. Semoga bisa membantu kamu. Thank you. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu,
pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.